Selamat malam pemirsa. Seorang remaja pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan ibunya tewas setelah tertabrak truk box di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bersama saya, Baby Kristami, inilah Ayus Malam selengkapnya. Dua pengendara sepeda motor yang merupakan ibu dan anak tewas terlindas truk box saat hendak berputar balik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua korban yang berboncengan tiba-tiba ditabrak mobil box saat hendak berputar balik. Korban pun langsung terpental dan masuk ke dalam kolong truk box dan terlindas. Keluarga korban yang melihat kejadian pun langsung menangis histeris saat tiba di lokasi. Petugas unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid. Jadi kecelakaan di Jalan Ahmad Yani. Kendaraan box menabrak sepeda motor yang berboncengan dua orang. Namun setelah kejadian tersebut, korban langsung masuk di kolong motor box, kemudian langsung mengalami kecelakaan, meninggal di tempat. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara supir truk box langsung diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tidak dibelikan handphone, seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah luka akibat benda tajam pada wajah korban. Inilah kondisi sesaat setelah warga mendobrak pintu kamar Suwati, wanita Parubaya yang diduga korban pembunuhan oleh anak kandungnya sendiri di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Saat ditemukan, kondisi korban telungkup dengan bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Peristiwa mengenaskan tersebut diduga akibat cekcok pelaku dengan memaksa minta dibelikan handphone oleh sang ibu, namun belum dipenuhi oleh ibunya, dan pelaku yang kesal serta kalap mata langsung menikam korban. Ada beberapa luka di area wajah. Di dalam rumah itu sempat ada ribut, terus pada waktu dicek, didobrak dari luar, terus masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ditemukan ada korban dalam keadaan tergeletak, tengkurap. Saat ini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk dilakukan otopsi, sementara polisi telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti di sekitaran TKP. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bak film action. Pelaku yang berusaha kabur dari kejaran warga dan polisi dengan cara tancap gas akhirnya terhenti setelah mobil yang dikendarai menabrak alat berat. Ini ada pencuri mobil, teman-teman. Inilah aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur dari kejaran petugas di Jalan Nasional Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini ada pencuri mobil, teman-teman. Pelaku yang mengendarai mobil melaju dengan kencang berusaha kabur dari kejaran warga dan petugas kepolisian. Ini mobil hasil curian, bosku. Aksi pelaku terhenti usai mobil yang dikendarainya menabrak alat berat dan tak habis akal, pelaku pun berusaha kabur ke dalam hutan sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas. Jadi antara Darwin Ritonga dan Rizwanuddin Harahap berangkat dari Bengkali satu mobil. Di pertengahan jalan, si Darwin Ritonga selaku supir diturunkan oleh Rizwanuddin Harahap untuk makan. Pada saat Darwin Ritonga makan di rumah makan, mobil dibawa oleh Rizwanuddin menuju ke arah Batu Jomba. Sepengetahuan dilarikan mobil ke Batu Jomba, Darwin menelpon perusahaan terapi bahwasannya mobil dilarikan.
Dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan setibanya di Batu Jomba lah dapat diamankan pelaku beserta mobil. Namun persoalan tersebut rupanya belum masuk ke ranah hukum lantaran kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. Bahkan kedua belah pihak saat ini telah berdamai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Rauf, sopir truk di Tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit laka lantas Polres Purwakarta. Hingga saat ini, status sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rajak selama 2 hari, Rauf, sopir truk tronton keluar dari rumah sakit. Menurut pihak Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rauf keluar dari Rumah Sakit Abdul Rajak pada Selasa sore kemarin dengan pengawalan polisi. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan 1 orang di Tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan barang bukti kecelakaan pul derek di depan gerbang tol Jatiluhur. Sopir Rauf sendiri sekarang masih dirawatkah atau sudah pulang dan kondisinya seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Pulangnya kapan? Dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh laka lantas terkait. Sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf sendiri sudah pulang. Kapan pulang itu? Kemarin. Kemarin sore? Iya. Oke. Luka yang diderita oleh supir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otot. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik, oleh karena itu bisa dinyatakan. Pemirsa, buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan ramcek atau uji kelayakan kendaraan besar di gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di Gerbang Tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parungkuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara.
Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa 8 orang saksi dalam kasus siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur yang dipaksa minta maaf dengan bersujud dan menggonggong. Namun demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Polisi menyelidiki dugaan perundungan terhadap siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur yang dipaksa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 8 orang saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menjelaskan dalam kasus ini pihaknya menyarankan untuk melakukan mediasi, namun pihak sekolah yang menjadi korban mendesak polisi melanjutkan kasus ini. Namun demikian, ya kita terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Ya konstruksi hukumnya nanti seperti apa, gitu kan? Konstruksi peristiwa seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya. Berarti proses hukumnya tetap berlanjut, Bang? Ya, proses hukumnya tetap berlanjut. Iya, tetap berlanjut. Ini kan juga bukan anak kan, orang dewasa. Kan? Ya, nanti tetap kita lanjutkan ya proses ini. Cuman sekali lagi itu tadi, ya kita ultimum remedium lagi. Ya ini menyangkut masa depan anak. Jangan sampai anak itu terganggu gara-gara peristiwa ini. Pihak keluarga ES yang dipaksa meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong menyebut kejadian berawal dari candaan ES yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. EMS melapor ke orang tuanya Ivan Sugianto hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah pada akhir Oktober lalu. Kenapa kau bilang kita cari yang terjelaskan itu anakmu? Atas kejadian ini pun pihak sekolah melapor ke Polrestabes Semarang dan meminta proses hukum dilanjutkan. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 narapidana narkotika kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat melalui gorong-gorong. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Malam.